dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Sekarang ini sedang berlangsung penerimaan siswa baru. Namun jumlah sekolah SD, SMP, SMA tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, SMP, SMA. Akhirnya terjadilah manipulasi di segala bidang. Bahkan jarak rumahnya pun dimanipulasi agar termasuk dalam zonasi. Ini tanggung jawab siapa ini? Katanya APBN untuk pendidikan ada 600 triliun. Namun yang masuk katanya diserahkan untuk Kementerian Pendidikan hanya sekitar kurang dari 100 triliun. Akan terjadikah tiap tahun seperti ini terus-menerus? Tangis di satu pihak ibu yang anaknya gagal, gembira di satu pihak anaknya yang berhasil masuk. Inilah Hot Room. Karut-marut PPDB terulang lagi seperti biasa setiap tahun. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 kembali bermasalah. Sistem zonasi yang efektif sejak tahun 2017 masih menjadi problematika para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Sistem zonasi adalah upaya pemerintah untuk percepatan kebijakan pemerataan mutu pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan layanan berbasis geospasial. Namun pada praktiknya, sistem ini masih saja karut-marut dan menimbulkan banyak permasalahan kecurangan, seperti gratifikasi, jasa titip atau just tip, jual beli kursi, manipulasi, terbatasnya jalur prestasi, hingga peta koordinat yang tidak akurat. Hingga 20 Juni 2024 saja telah terkumpul sebanyak 162 kasus tipu-tipu yang dilaporkan pada Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, yaitu pada jalur prestasi sebanyak 42%. Manipulasi kartu keluarga atau KK di jalur zonasi sebanyak 21% dan mutasi 7%. Ketidakpuasan orang tua di jalur afirmasi sebanyak 11%. Serta di luar jumlah tersebut juga ada laporan dugaan gratifikasi sebanyak 19%. Dengan munculnya data tersebut sangat jelas sistem PPDB memiliki permasalahan yang sama tiap tahunnya. Dan belum ada penanganan serius dari pemerintah. Para pemirsa, selalu Hotman bilang berulang-ulang, apa rahasianya kenapa Hotman selalu semangat kerja? Apa rahasianya STY, Ketua Timnas Bola Nasional, juga selalu semangat melatih? Rahasianya, sebelum bekerja, jangan lupa minum kopi luwak premium yang sangat tokcer, sangat bagus, aman di lambung. Kopi luwak premium hitam, kopi luwak hitam premium, sangat aman di lambung. Dan inilah yang membuat Hotman bisa bekerja 18 jam sehari sehingga punya koleksi banyak mobil mewah di garasi. Aduh, memang ini kopi terbaik. Oke, Ibu Alda atau Aida nih? Ya, Ketua Jejaring KPK. Bisa Ibu ceritakan apa yang terjadi dengan carut-marut penerimaan siswa baru ini? Manipulasinya gimana? Iya. Jadi kalau kita lihat polemik yang muncul sekarang di penerimaan siswa baru itu kan, yang pertama ada siswa yang diterima bukan yang tinggal di area zonasi tersebut, tetapi secara dokumen atau kartu keluarga dia sah bahwa yang bersangkutan berada di area zonasi. Banyak seperti itu? Banyak. Banyak. Itu udah kisah lama ya sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Ya. Kemudian ada juga siswa yang diterima realnya posisinya sebenarnya dia di luar zonasi, tetapi mendapat seakan-akan secara tanda kutip mendapat bantuan untuk seakan-akan berada di dalam zonasi. Bantuan gimana caranya? Nah, dokumennya ini nanti dipalsukan? Ya, dokumen dipalsukan atau nanti ada proses-proses gratifikasi di sana dan seterusnya.
Nah, tapi di sisi lain itu ada siswa yang seharusnya berada di dalam zonasi, yang menurut perhitungan berada di dalam zonasi, tapi tidak diterima. Ya. Itu kan carut marut yang berikutnya. Ya. Dan realisasinya kita itu juga melihat seperti contohnya kalau di wilayah saya di Kota Bogor itu ternyata zonasi yang diterima itu sempit sekali, masih satu sekolah itu sekitar di jaraknya 0,6 sampai 0,7 kilometer. Artinya siswa-siswa itu berada hanya di seputaran kurang dari 1 kilometer. Nah, itu apakah wajar seperti itu? Ya. Terus sebenarnya juga KPK itu pernah melakukan survei yang kita sebut survei penilaian integritas pendidikan yang menemukan bahwa sekitar 42% guru itu menyatakan bahwa memang ada siswa yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan penerimaan di sekolahnya tetapi tetap diterima masuk. Beberapa laporan yang ada di KPK kita teruskan ke penegak hukum atau kepada inspektorat biasanya di wilayah masing-masing inspektorat. Kalau gitu kita lihat dulu grafis berikut ini. Tipu-tipu jalur prestasi, manipulasi kartu keluarga, ketidakpuasan orang tua di jalur afirmasi, mutasi, laporan lainnya dugaan gratifikasi. Ya, jadi tipu-tipu di nilai prestasi itu ada 42%. Itu sumbernya dari JPPI. Inilah betapa banyaknya manipulasi ini dalam penerimaan murid SD, SMP dan SMA, ya. Bagaimana nih Pak dari Ombudsman? Untuk tipu-tipu nilai jalur prestasi itu dimulai dari sekolah asal sebetulnya. Ya. Kenapa? Ketika untuk masuk jalur prestasi mereka harus memenuhi standar nilai khusus. Ya. Maka sekolah asal melakukan cuci raport. Maksudnya cuci raport diganti? Diganti nilainya, tinggi semua. Oh ya? Iya. Sehingga banyaklah yang naik. Karena itu 42% yang sekarang jangankan 42%. Kami di Sumatera Selatan sekarang sedang menghadapi demo terkait dengan penundaan pengumuman jalur prestasi karena ternyata 70% memalsukan. 70% memalsukan? Ya, itu temuan kami di Sumatera Selatan. Itu sumber dari siapa tuh? Ombudsman sendiri. Hah? Oke, Pak Ubaid, gimana ya? Iya, ini sumber dari siapa ini? Iya, jadi ini laporan dari masyarakat dan pemantau kita yang ada di beberapa daerah gitu ya. Nah, kenapa prestasi ini begitu banyak? Karena memang berharap kepada zonasi, nggak jelas ukurannya apa. Zonasi kok yang diukur malah usia, misalnya. Zonasi kok yang diukur malah yang jauh dapat, yang deket malah nggak dapat. Jadi orang berharap pada zonasi itu sudah nggak berharap lagi gitu. Satu-satunya yang mungkin bisa berharap adalah jalur prestasi gitu. Karena benar tadi manipulasi rapor itu ada harganya. Jadi apa yang dibilang Pak Indra soal cuci rapor itu nggak gratisan, Bang. Bayar gitu. Tetapi untuk mendapatkan kursi di sekolah negeri, orang tua rela untuk membayar itu. Itu yang berbahaya kan. Ketika proses masuk sekolah saja sudah koruptif gitu kan. Nah ini akan mengacaukan segalanya. Gitu. Pak Ombudsman, Indra, zonasi itu apa sih? Saya bingung. Nah, zonasi itu sebetulnya apa yang kita lihat sekarang adalah hanya mengukur jarak titik dari sekolah ke tempat tinggal. Berapa meter dari rumahnya? Itu yang dipraktekkan sekarang? Iya, padahal pemahamannya salah. Harusnya gimana? Harusnya adalah idealnya satu daerah itu memetakan dulu sebaran calon peserta didik, baru membagi zona berdasarkan sebaran tersebut. Jadi bukan mengukur jarak. Tapi itu nggak dilaksanakan? Tidak dilaksanakan. Salah siapa? Salah dinas, salah panitia pelaksana. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, salah melulu, tetap berlangsung. Betul. Jadi apa yang terjadi di negeri kita ini, Ibu KPK? Apa yang terjadi di Ibu KPK negeri ini? Ya, jadi benar sekali tadi disampaikan Pak Indraza bahwa kalau kita bicara zonasi itu memang harus disiapkan dahulu bagaimana seluruh calon peserta didik itu nanti harusnya tertampung di dalam sekolah-sekolah yang ada di dalam zonasi tersebut. Kalau yang sekarang terjadi kan hanya jarak koordinat gitu. Begitu jarak koordinat seperti tadi kejadian di salah satu kota yang hanya jaraknya 0,6 km yang terjauh. Bagaimana dengan yang jarak 1 km, 2 km, mereka nggak dapat sekolah, begitu kan ya ceritanya. Nah oleh karenanya ya memang yang harus dilakukan segera pemerintah daerah mungkin diperlukan regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Untuk kalau Kementerian Agama mungkin tidak terlalu isu ya terkait zonasi, tapi kalau Kementerian Pendidikan kan
masuk langsung ke otonomi di pemerintah daerah. Jadi memang mungkin diperlukan regulasi dahulu untuk segera melakukan itu, melakukan Sudah berapa pemeriksaan tahun Bu zonasi. berlangsung carut marut seperti ini? Ya sejak sampai sekarang berarti. Sudah berapa tahun, Pak? Sejak Sejak awal. 2017. Sejak dimulai 2017. ditetapkan, iya. And nobody care. Ya. Kita istirahat dulu, aku sendiri pusing. Ya. Ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Pusat data nasional diretas habis-habisan. Sekarang hati ibu-ibu bakal bersedih karena sebagian dari anaknya tidak akan dapat bangku sekolah. Ibu Lisda, anggota DPR, bagian Pendidikan, Pak. pendidikan. Komisi 10. Kok tahun demi tahun begini? Gimana itu, Bu? Ya, terima kasih, Bang. Saya di Komisi 10 memang baru 1 tahun, Bang. Ya. Tapi saya pun bertanya yang sama. Apa yang dikerjain ya? Kok masih aja ini masalah-masalah ini rentetan permasalahan Ya. panjang sekali. Tapi kok mungkin ada perubahan tapi tidak signifikan seperti Ya. itu. Seperti misalnya pada PPDB ini, Ya. kalau ini dilihat dari tahun 2016-17 kemudian juga Permendikbudnya nomor 51 tahun 2018. Kemudian sebenarnya sudah ada perbaikan-perbaikan. Ya. Tapi seperti apa ya, mencobakan memutarbalik peraturan-peraturan. Siapa yang mutar balik, Bu? Ya dari Kemendikbud untuk Menterinya yang berusaha. mutar balik atau siapa? Ya, sebenarnya ini kan dari menteri-menteri sebelumnya ya, Bang Ya. ya. Nah, tapi kalau Ganti sekarang ya menteri, tentu ganti aturan. harusnya ada perbaikan yang signifikan. Karena Ya. saya melihat mereka tidak menemukan masalah yang sebenarnya. Ya. Kalau kita melihat ini pendidikan, Bang, dari SD, SMP, SMA, kemudian ke universitas, itu sistemnya piramida, Bang. Ya. Harusnya kalau kita melihat dari amanah undang-undang bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak Ya. untuk mendapatkan pendidikan. Teori lama Kemudian itu. juga iya, Ya. kemudian juga pemerintah berkewajiban untuk membiayainya. Harusnya kan sama, Bang. Dari SD, SMP, SMA. Kenapa DPR menunggu menteri? Kenapa nggak golkan undang-undang yang bersifat memaksa? Bikin undang-undang yang sistem ini diganti semua. Kenapa DPR diam aja? Ya, saat ini kami sendiri sedang membahas tentang ada panja untuk khususnya pembiayaan pendidikan, dan setelah itu dibahas satu persatu ternyata memang permasalahannya dari anggaran yang 20% tadi APBN ini memang tidak terlaksana dengan baik. Sebentar dulu. Katanya APBN 20% untuk pendidikan ekuivalen 600 triliun. 665 triliun. 600? 65 triliun. Tapi katanya benar nggak yang diserahkan ke Kementerian Pendidikan hanya kurang dari 100 triliun? Ya, 500 triliun kemana? Itu di transfer ke daerah 52%. Kemudian ada untuk kementerian lain. Semuanya ada di sana, Bang. Jadi Gitu. orang berpikirnya 20% itu adalah Kemendikbud. Sekolah dinas juga? Sekolah dinas juga di sana. Menurut Ibu salah atau apa itu? Kenapa nggak dikasih ke Kementerian Pendidikan? Bangun sekolah sebanyak mungkin. Ya, kalau kita melihat kemarin hasil dari panja tersebut ya, memang dari apa yang disetorkan ditransfer ke daerah itu pun belum terlaksana dengan baik. Kenapa? Artinya Dicolong atau apa? dia tidak melaksanakan di fungsi pendidikan. Ya. Tapi 20% tadi yang harusnya itu bukan hanya di nasional, provinsi dan juga kabupaten kota harus Ya. melakukan hal yang sama. 20% anggaran itu adalah untuk pendidikan. Ya. Tapi kenyataannya hanya kecil sekali persennya kabupaten kota atau provinsi yang sudah melaksanakan Uangnya 20% dikemanain? tersebut. Dialihkan ke kegiatan yang lain. Dialihkan ke kegiatan yang lain. Ya. Itu korupsi nggak, Ibu Aida, kalau begitu? Anggaran untuk pendidikan dipakai anggaran untuk pesta-pesta atau perjalanan dinas. Itu korupsi atau tidak? Mungkin maksudnya bukan dialihkan ke hal yang salah. Jadi di dalam persentase anggaran di pemerintah daerah ya itu benar. Rata-rata masih di bawah 20% anggaran pendidikan, padahal ditetapkan 20%. Yang lain mungkin ya untuk fisik, karena kan mungkin setiap pemerintah daerah berbeda Kebutuhan. Ya. orientasi dan kebutuhannya dan visi misi kepala daerahnya ya, dan ternyata tidak semuanya bervisi misi memajukan pendidikan dengan anggaran yang sebesar 20% itu. Sebagian kebanyakan sih untuk kebutuhan fisik, pembangunan fisik atau bahkan
gaji pegawai gitu ya, kalau yang masih belum mencukupi. Kalau nggak salah, untuk meluruskan supaya tetap 20%, ini sudah banyak upaya yang dilakukan. Misalnya Kementerian Dalam Negeri itu juga melalui Direktorat Bina Pembangunan Daerahnya juga pernah bersurat atau membuat surat edaran mengenai meminta pemerintah daerah kembali mengalokasikan 20% kepada anggaran pendidikan ini. Jadi lebih modelnya sekarang masih himbauan dan edaran gitu, tapi belum sampai ke sanksi. Tapi inti poinnya kan sekolahnya kurang. Ya. Apakah 20% itu mencakup juga pembangunan sekolah baru? 20% itu kan seluruh anggaran di sektor pendidikan. Untuk wilayah yang memang sekolahnya kurang, ya berarti harus diarahkan ke sana. Harusnya dipakai kan ada itu. pemetaannya kan di setiap daerah, pasti ada pemetaan jumlah kebutuhan sekolah dan jumlah potensi peserta didik yang harus Ibu Lisda baru setahun di Komisi 10 ya? Iya, Bang. Terus ketua komisi gimana? Di mana tanggung jawab mereka? Ya, kalau kami melihat bahwa mereka sudah mengerjakan apa yang harus dilakukan, Ya itu apa? Bang, Tapi ya. gagal terus. Ya, salah satunya kami sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi. Juga kami kan di lapangan juga selalu ke lapangan. Ya. Kami sendiri bisa mendengar dari masyarakat dan Ya. memang menyaksikan kalau yang sekarang ini apalagi ya lebih dengan adanya medsos dan lain-lain ini sehingga benar-benar sampai memuncak seperti itu. Tapi artinya setiap ini ada perbaikan-perbaikan sebenarnya, tapi itu tadi belum ada yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya. Belum ada yang dirasakan oleh masyarakat. Gimana nih KPAI? Sudah hampir setiap tahun kami Ya. menyampaikan rekomendasi kepada Yang Anda suarakan apa? menyangkut bagaimana kemudian kenapa sering carut-marut PPDB ini setiap tahun terjadi. Ya. Salah satunya tidak diimbangi bagaimana upaya pemerataan mutu, sehingga yang terparti di masyarakat, di orang tua masih sekolah unggul, sekolah nggak unggul. Ya. Mindset yang demikian ini akhirnya memicu bagaimana kemudian orang tua masuk pada zonasi yang menganggap bahwa sekolah ini masih unggul begitu. Padahal mestinya gitu kan dengan sistem PPDB zonasi dan seterusnya beberapa jalur itu harus diimbangi dengan semangat awalnya, yaitu menghadirkan pemerataan mutu, kemudian memberikan akses yang seluas-luasnya tanpa diskriminasi, yang adil, yang kemudian juga memastikan tadi pembiayaan dan daya tampung yang kemudian cukup. Tiap tahun terjadi. Menurut KPAI yang salah siapanya? Kementerian atau Dinas Pendidikan Pemda atau DPR? Tidak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Semuanya Nggak ada yang begini. salah. Kalimatnya pemerintah perlu memaksimalkan dalam konteks kerja pemerataan mutu pendidikan, kemudian memberikan Bagaimana akses pendidikan dimaksimalkan kalau seluas-luasnya. kayak sekarang ini lebih dari 50% lulusan SD atau SMP, SMA tidak bisa ketampung, mau dikemanain? Ya karena tadi ketika tahun ini ada permasalahan semacam itu untuk tidak lanjut perbaikan tahun depan, tidak dilakukan secara strategis, hanya merespon pada persoalan aduan, tapi tidak diimbangi dengan perubahan kebijakan yang strategis. Misalkan sudah jelas daya tampungnya nggak cukup, tidak kemudian diimbangi memberdayakan swasta yang diberdayakan, ditingkatkan mutunya, kemudian disupport dari sisi anggaran untuk kemudian menyambung yang tidak mampu. Yang salah siapa sehingga nggak bisa, apa ini seperti pusat nasional juga diretas juga ini, yang salah siapa? Tadi sudah diawali oleh Pak Indra tadi ya. Ya ketika seluruh daerah gagal memahami daerah gagal. Ya, kata Pak Indra tadi kan. Ya. Gagal memahami soal zonasi. Berarti apa yang memicu semuanya gagal? Berarti sistemnya Bang yang salah. Sistemnya atau orangnya? Sistemnya dong, sistemnya. Kenapa saya bilang sistemnya? Sistem itu jelas ada di Permendikbud nomor 1 2021. Dan yang membuat sistem itu adalah Kemendikbudristek, jelas. Nah, sistem yang salah ini kemudian disalahartikan lagi oleh daerah-daerah. Gitu. Bukankah lebih bagus sistemnya? Udah jalur prestasi aja deh, nggak usah pakai zonasi, nggak usah pakai apa. Itu gimana? Jadi benar-benar orang yang berprestasi yang berhak dapat sekolah. Gimana? Itu sistem zaman dahulu. Ya kenapa kalau itu diterapkan? Lah yang nggak berprestasi gimana? Patokan kita soal pendidikan itu adalah pasal 31 UUD 45. Ya itu apa? Semua warga negara punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan. Tapi dari segi prestasi, orang kalau orang bule mengatakan
he doesn't deserve it. Dia tidak pantas menerima karena kelakuannya begitu. But in Undang-undang education, dasar mengatakan prestasi tetapi dong. dalam soal pendidikan Ya. itu nggak pernah membeda-bedakan soal orang. Jadi prinsip pendidikan itu ada. Orangnya tidak dibedakan, tapi prestasinya yang dibedakan. Apakah itu wajar? Gimana? Lah, Gimana? Ombudsman dulu. Membedakan orang gara-gara prestasi itu kan nggak berkeadilan. Bukan membedakan kelasnya, tapi siapa yang berprestasi, dia yang lebih berhak mendapatkan duluan kelas itu. Gimana, Ombudsman? Kalau kita baca lagi pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, tujuan negara inilah mencerdaskan kehidupan bangsa. Benar. Nah, karena itu semua anak bangsa harusnya dicerdaskan. Iya. Maka semua punya hak. Namun sekarang balik lagi ke masalah jalur-jalur tadi, gitu Iya. ya, yang berprestasi ada memang. Tapi ada. kecil. Iya. Iya. Itu pun dimanipulasi. Persentasenya kecil, itu pun dimanipulasi. Ya, kalau Gimana kita itu? lihat yang anak-anak cerdas sekarang, mohon maaf kalau yang kami lihat sekarang, itulah anak-anak yang mempunyai kesempatan, mempunyai fasilitas untuk menjadi pintar. Ya. Nah, banyak kan sekarang anak-anak yang ternyata nggak punya itu. Lalu di mana mereka? Yang di pegunungan, yang di daerah 3T, itu bagaimana nasib mereka? Anak-anak kurang mampu. Anak-anak kurang mampu, anak-anak disabilitas. Ini yang jadi masalahnya adalah masalah keadilan. Ya. Karena itu kayak dibilang, sistem yang sekarang memang mungkin belum sempurna. Tapi balik lagi kembali, implementasi di daerah. Tadi bilang kan, dinas-dinas mengimplementasikannya dengan cara yang salah. Sama semangatnya belum semangat pemenuhan hak. Betul. Tapi dalam konteks pemenuhan hak anak masih harus diajak kompetisi Iya. dengan Oke, skema-skema jalur tadi. Sebentar lagi selesai penerimaan siswa baru, orang lupa. Iya. Tahun depan terulang lagi. Nanti Bapak datang lagi. Ya sistemnya yang salah. Gimana ini? Ibu DPR gimana ini? Sistemnya yang salah. Ya seperti tadi Bang, masalah anak berprestasi saja ya. Ya. Itu kan kita menghargai anak berprestasi itu adalah anak-anak yang pintar di bidang akademis, yaitu dalam artian matematika, biologi, fisika ya. Ya. Sementara jalur lain yang seperti olahraga, kesenian itu kurang mendapatkan penghargaan seperti Ya. itu. Itu juga salah satu ada ketimpangan yang terjadi. Dan kalau saya melihat bahwa permasalahan ini akan seperti ini karena memang apa yang mereka canangkan dari awal dengan harapan bahwa akses lebih memudahkan anak untuk bisa bersekolah lebih dekat rumah, kemudian adanya pemerataan dari kualitas sekolah, tapi kan harusnya itu terbalik, harusnya disiapkan dulu semuanya. Yang baru siapkan siapa? pemerintah. Jadi yang salah pemerintah. Ya harusnya dari pemerintah karena Ya, memang kalau dalam hal salah ini, pemerintah, DPR kenapa nggak ngamuk? sudah sering-sering ngamuk, Bang. Ya? Tapi dari 2017 begini aja terus. Bagaimana itu? Ya, semoga setelah hadir di Hotman ini nanti lebih baik, Bang, insya Allah. Insya Allah. Oke, para pemirsa di rumah, apakah Anda tahu Pak Jokowi itu dulu sekolahnya di mana? Mungkin bukan sekolah unggulan, tapi dia presiden. Hotman Paris itu dari kampung, tapi anak-anak yang tinggal di Menteng, yang tinggal di Jakarta, gua kalahin sekarang. Jakarta gua taklukkan. Jadi janganlah terfokus kepada sekolah unggulan. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Saya tahu Sintayong, pelatih timnas nasional, jam 5 pagi sudah bangun tiap hari. Sama persis dengan Hotman Paris. Hotman itu percaya atau tidak, saya tiap hari bangun jam 3, jam 4 saya sudah berenang. Dan hampir semua konglomerat klien saya. Tapi itu semua berkat kopi luwak premium kesukaan Hotman. Enak banget. Jadi solusinya gimana dong Pak Ubay? Gimana baiknya solusinya? Ini ya. Gimana? Mungkin gini, perlu nggak zonasi ini mesti diterapkan? Perlu nggak jalur afirmasi? Atau perlu nggak apa yang terbaik? Iya. Pertama, ini karena wewenang tertinggi adalah Kemendikbudristek. Ya, Maka evaluasinya harus jelas gitu kan. Dari tahun ke tahun ya, yang saya tangkap dari Dia tidak lakukan. evaluasi itu bukan tidak dilakukan, salah identifikasi. siapa yang salah? Kemendikbudristek. Menterinya? Ya pasti dong, gitu kan. Jadi? Identifikasinya salahnya di sini. Ya,
kenapa kecurangan ini selalu terulang? Ya. Dia bilang ini salah soal implementasi. Ya. Ini salah soal teknis di lapangan. Apa karena dia nggak cukup orang? Nah, jadi kesimpulan itu salah. Ya. Mestinya kesimpulannya adalah kenapa di seluruh daerah salah, Ya. maka ini salahnya dipicu oleh sistem yang salah. Bangkunya kurang, ya kan? Oke, sekolahnya kurang. Sekolahnya kurang. Ya, tapi kan uang harus dari APBN. Bagaimana coba? Lah ya 665 triliun, masa nggak bisa? Tapi kan tadi Ibu bilang hanya kurang dari 100 triliun dikasih ke kementerian ya. Yang lainnya disebarkan ke seluruh daerah. Yang berhak mengalokasikan 600 triliun kasih ke kementerian aja siapa ya Pak, Bu? Ya tentu harus ada dari macam-macam ya, dari baik itu dari DPR RI sendiri, kemudian Harus APBN kan? berdasarkan kebutuhan-kebutuhan gitu. Jadi Ya. anggaran itu kan mereka yang mengajukan. Ya. Nah, jadi selama ini mungkin tidak ada kekuatan negosiasi untuk bisa menambah apa yang harusnya diterima oleh Kemendikbud. Ya. Dan juga harus ada kejelasan pada pemerintah daerah yang sudah begitu banyak ditransferkan uang 52 tapi tidak melaksanakan. Yang tidak punya nyali minta, menterinya lemah atau DPR-nya lemah? Dari menteri dulu mengajukan, Bang. Ya. Jadi aturan mainnya memang dari Kemendikbudnya atau dari kementeriannya yang mengajukan, kemudian dari DPR baru menyetujui itu untuk kemudian diajukan, kan seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya ini sudah ada aturannya di 52% ditransfer ke daerah, nah tentu harus ada pengawasan yang betul-betul supaya uang tersebut memang betul terserap untuk dana pendidikan. Kalau sekarang ini kemarin data yang kami Yang berhak terima mengawasi siapa tuh? mengawasi. Uang ke daerah itu yang tidak dipakai untuk sesuatu, yang berhak itu mengawasi siapa? Ya, dari Kemendikbud kalau kami memang fungsi pengawasan secara keseluruhan. Bagaimana mungkin menteri mengawasi gubernur atau bupati? Bisa, karena itu kan jalurnya di Diknasnya, Bang. Jadi menurut Ibu menteri yang Pendidikan. kurang mengawasi Ya, sehingga harus uang ada itu dipakai pengawasan. kemana-mana? Iya, jangan dibiarkan bertahun-tahun itu hanya sekian persen dari Ya. daerah yang melaksanakan fungsi Ya. pendidikan tersebut. Ya. Kalau presiden istilahnya bisa diimpeach dengan tidak melaksanakan amanah undang-undang. Ya. Nah, bagaimana dengan kepala daerah gitu? Jadi tentu ke depan ini harus betul-betul serius. Kenapa menterinya nggak dijewer kupingnya? Ya, udah sering ada kita tegur, kemudian ada konsultasi dan lain-lain ya, Bang ya. Dan tentu setiap tahun itu ada perbaikan. Tapi ternyata ini tadi dari coba yang pertama dengan zonasi seperti ini sekian persen. Dan ternyata ya memang masalahnya masih seperti ini juga. Karena tadi itu dari jumlah sekolahnya saja memang kurang, Oke. Bang. Jadi dari DPR yang salah siapa? Coba dijawab. Tolong cucu dulu hidung kerbaunya. Yang salah siapa? Ya, sekarang ini kalau salah menyalahkan kan tidak ada guna ya. Dalam arti semua pasti salah. Dalam arti seperti Semua Abang salah, bilang menteri tadi. sampai Pemda salah semua gitu. Iya. DPR juga, Iya dong. kecuali pengacara. Jadi Bang, Gimana, Pak Ubay? soal 664 triliun, Ya. ya kan? Kenapa? Palunya itu kan ada di DPR. Artinya kalau ada alokasi yang nggak pas, contoh misalnya sekolah-sekolah kedinasan, ya kan, perguruan tinggi kedinasan, itu nggak boleh ngambil jatah 20% untuk pendidikan di APBN. Ya. Artinya kalau Mendikbudristek mengajukan itu, ya kan, maka suruh revisi dulu kan bisa. Apa yang direvisi? Ya anggaran. Ini nggak sesuai dengan peruntukan. DPR Ya. itu punya wewenang apakah anggaran yang diajukan oleh kementerian itu diketok palu atau enggak. Kalau kita lihat Permendikbud 1 2021 Ya. yang dijadikan rujukan ya. Ya. Apa solusi sekolah yang kurang? Solusi dari sekolah kurang adalah pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sekolah swasta. Kalau kurang. Karena itu bahasa saya nggak jelas itu. PPDB Mestinya bersama itu. mestinya ketika daya tampung kurang, maka pemerintah daerah wajib, bukan dapat. Saya mau tanya dulu dari saya bingung nanya ke siapa nih. Ibu Lisda DPR. Iya. Kalau bangun sekolah itu kenapa? Apa susahnya sih? Anggaran nggak ada tuh apa? Kenapa nggak langsung bangun sekolah sebanyak-banyaknya SMP, SMA gitu loh? Ya anggarannya memang kurang, Bang. Anggaran kurang. Memang kurang. Gini Ya Bang, bagaimana kita kalau pernah- nggak jangan dong hepeng Tapi bagaimana? sebenarnya tidak semua daerah kurang Iya. sekolah. Tidak semuanya kurang Tidak sekolah. semua kurang Tidak sekolah. semua kurang sekolah. Iya. Tidak. Bahkan sekolah negeri yang masuk yang di kurang laporan mungkin negeri. KPAI, Ya. tidak semua sekolah negeri itu Terisi. terisi. Iya. Ada di daerah-daerah Berarti- terpencil, daerah-daerah tertentu yang kemudian justru sekolah negeri kurang siswa. Itu Maka oke lah di daerah itu oke lah bisa dimaklumi. nah yang kurang itu rata-rata di perkotaan. Di perkotaan itu kenapa nggak dibangun saja? Kenapa? Kalau di Nggak ada perkotaan uang? kayak di Jakarta ini kadang kendala lahan ya. Jadi ada pembagian
pembagian wewenang, misalkan penyiapan lahan oleh pemerintah daerah, kemudian secara penganggaran pembangunan dari pusat. Nah, kadang lahannya ini nggak ada gitu. Nah, itu kemudian tidak diimbangi dengan langkah strategis, misalkan melibatkan swasta, memberdayakan swasta, mensubsidi anggaran biaya kepada swasta begitu. Pak, benar nggak Ibu Lisda bahwa rakyat Indonesia ini 60 atau 80% maksimum sekolahnya SD? Benar nggak sih? Ya. Pusing nggak dengarnya itu? 60%, 80% atau 60%? Dan jadi semakin menurun Bang, sampai ke SMP itu dia berkurang terus begitu. Iya. Iya. Ini yang putus ya, yang putus sekolah ini pada SD tahun kemarin itu 40.623. Ya. Kemudian SMP, SMA, SMK, dan ya kalau kita melihat ini dampak daripada sistem zonasi ini hampir 30% Ya. yang menyebabkan mereka putus sekolah. Zonasi menyebabkan putus sekolah? Ya, menyebabkan putus sekolah itu Karena? kurang lebih ya karena tidak kebagian sekolah tadi salah Oh, satunya. tidak kebagian sekolah Iya. gara-gara zonasi. Berarti Sampai setuju 30%. nggak zonasi hapuskan saja? Kalau saya berharapnya itu memang harusnya disiapkan dulu, Bang. Jadi semua yang diharapkan tadi ya, sekolahnya ditambah disesuaikan dengan zonasi tersebut, kebutuhannya, kemudian juga mutu daripada sekolah tersebut, baik itu Oke, untuk SDM-nya. jangka singkat, menurut Ibu zonasi hapus atau enggak? Itu dulu deh. Kalau saya hapus. Kalau saya Hapus? tetap. Pusing gua ini, dua orang aja udah beda pendapat. Iya, karena masalahnya tadi Pak Subai juga saya berbeda, Bukan di sana, bukan Pak. masalah Kan regulasi problemnya Permendikbudnya berbeda. yang salah. Ya udah, gini deh, kita istirahat dulu, ketemu lagi di hot room. Itu loh udah ya. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di hot room. Oke, tolong dikasih Bu solusi apa yang sebaiknya segera dilakukan. Pertama dulu dari KPK, agar jangan terjadi lagi carut marut tangis orang tua anaknya tidak masuk sekolah gara-gara tidak ada kursi. Ya, kalau menurut saya sistem zonasi dan sistem yang sekarang berjalan, zonasi, afirmasi, prestasi itu menurut saya cukup bagus untuk secara sistem. Cukup bagus tapi tidak pernah berhasil. Bagus dari regulasinya bagus. Ini masalahnya adalah di mengimplementasikannya dan menerjemahkannya. Salah orangnya. Nah, iya, salah di operasionalnya. Ya, salah orangnya berarti. Iya. Oleh karenanya kemudian yang harus dilakukan misalnya secara operasional, misalnya kita tahu problemnya adalah terkait banyak pemalsuan tadi kartu keluarga dan sebagainya. Maka di proses PBDB-nya itu harus dilakukan verifikasi, bukan hanya verifikasi dokumen, tetapi ke lapangan. Tapi aku ada nanya sama Ibu, begitu banyak, itu kan termasuk tindak pidana korupsi kan kalau, ya kan? Iya, kalau kemudian ada pemalsuan, ada gratifikasi. Ibu tadi ada mengatakan KPK mengatakan, Ibu tadi KPK mengatakan banyak. Tapi kok satu pun belum ada yang OTT? Gimana itu KPK? Kenapa yang besar-besar ditangkap, yang kecil enggak? Kenapa ini itu? lebih kepada kalau ini lebih mungkin kejadiannya kan enggak kejadian yang langsung terlihat dengan nilai yang besar dan seterusnya. Tapi kalau ada laporan ke kami atau kami mendapatkan informasi, kita akan teruskan. Ini Oke, biasanya inilah saatnya Ibu, siapkan mata-mata. Ini kan lagi musim penerimaan kan. Bikin Ibu sampel tangkap 20 orang agar berkurang, agar jerak. Ya, intinya kan ya. Ibu mengatakan banyak benar permainan korupsi, tapi kok satu pun nggak ada yang ditangkap. Mungkin banyak juga yang bentuknya masih penyalahgunaan administrasi. Ya, tapi kan kalau larinya ke hepeng korupsi kan. Iya, baru kalau nanti larinya ke pemerasan, kemudian penyuapan atau gratifikasi. Mana ada penyalahan administrasi kalau bukan gara-gara uang? Ya, tapi kan itu belum terlihat. Karena KPK kurang tertarik karena kasusnya kecil. Ya oke, Ibu Lisda gimana Bu? Solusinya gimana? Kenapa nggak ciptakannya undang-undang? Hapuskan zonasi, setuju nggak? Ya itu nanti perlu ada evaluasi menyeluruh lagi, Pak. Ngapain lagi evaluasi? Udah 5 tahun, udah Ya. 7 tahun tetap aja begini.
Ya, karena misalnya dari ide-ide yang bisa kita sampaikan, termasuk dari tadi penambahan dari jalur prestasi tadi, bukan hanya dari yang akademik, tapi juga non-akademis. Kemudian juga presentasi daripada zonasi tadi yang 70% misalnya menjadi 50%. Termasuk sekolah perlu dibangun sebanyak mungkin. Termasuk sekolah ditambah dan juga mutunya yang sama, sehingga orang tidak memilih-milih sekolah, karena semua sekolah itu sebenarnya sama semua, seperti itu. Oke, dari Ombudsman. Ya, yang jelas adalah pertama adalah pelibatan seluruh stakeholder. Di sini bukan hanya Kemendikbud, ada Kemenak, Kemendagri, ada Kemensos, ada Kemenko PMK, di Sukcapil di situ main semua. Main apa maksudnya? Ya memang di Sukcapil ketika mereka cuma bilang orang boleh pindah, dengan gampangnya mereka pindahkan datanya. Nah, itu tidak agar bisa masuk sekolah. Iya. Nah, kalau lu masalah Kemensos terkait dengan data DTKS yang masih berantakan, yang nggak bisa connect dengan data Dapodik. Ini juga jadi kendala juga. Jadi seluruh stakeholder termasuk juga tim saber pungli, kalau memang ada pungli, kepolisian untuk menindak pemalsuan data kependudukan, itu juga. Yang kedua adalah Ombudsman kayaknya kurang berperan juga, Bapak mengawasi harusnya. Iya, memang betul. Betul, Pak. Mana belum pernah Bapak laporkan begitu banyak penyelewengan kata Bapak, tapi satu pun nggak ada kasus Bapak tindak. Bapak laporkan ke KPK. Sudah, Pak. Maaf, jadi gimana? Sudah lapor tapi nggak ditindak? Bukan ke KPK, ke Afgakum. Oh begitu. Enggak, KPK kalau besar dia minimal 1 miliar dia bilang kan. Oke. Tolong dulu kasih yang ekstrim. Solusi tercepat apa? Tolong dulu yang singkat tapi padat. Ya, pertama adalah tambah sekolah atau melibatkan sekolah swasta. Itu yang paling cepat. Paling cepat. Ya, yang kedua adalah masalah adalah peran kepala daerah dan inspektorat. Bagaimana mereka mau turun ke lapangan, mau periksa apakah pelaksanaan ini sudah sesuai dengan regulasi atau tidak, dan menindak jika ada sesuatu pelanggaran. Itu hampir tidak dilaksanakan? Tidak semua daerah melakukan. Ya. Lalu yang terakhir adalah sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat kadang-kadang juga tidak tahu masalah aturan-aturan PPDB. Ya. Mereka sistemnya online, nggak semua mereka bisa buka gadget. Atau jalur prestasi ditinggikan? Itu kan dibalik lagi, bahwa ada kewenangan untuk membuka. Enggak, maksudnya jalur prestasi 70%. Oh jangan. Kok jangan orang berprestasi kok nggak dihargai, gimana sih Pak? Ya kan dia bilang tadi, prestasi kalau prestasi akademik selama ini juga nilai raport standar juga nggak ada yang jelas antara satu sekolah dengan yang lain. Nilai 9 di sekolah A belum tentu sama dengan nilai 9. Berarti semua jalur buntu ya? Ya kalau kita bilang buntu malah kita carilah. Cari jalan Pak keluarnya. Aris, gimana nih? KPAI. Di mana tanggung jawabmu melindungi anak Indonesia? Jangan cuma nama doang KPAI ya. Wah, bukan nama Bang. Sudah bekerja siang malam ini. Di mana tanggung jawabmu? PPDB. Satu, paradigmanya harus dibalik. Paradigmanya adalah pemenuhan hak. Jadi pemerintah harus betul-betul memastikan semua anak di Indonesia itu bisa mendapatkan akses pendidikan tanpa terkecuali. Itu kan teoritis. Gimana bisa memperhatikan kalau sekolahnya nggak ada? Nah, kan gedungnya nggak ada, Pak. Maka dalam konteks menerjemahkan itu, PPDB itu pintu kesekian. Pintu pertamanya adalah bagaimana melakukan pemetaan potensi anak yang akan masuk ke SD tahun ini berapa. Kecukupan di daerah itu terkait sekolah cukup apa tidak, dan seterusnya. Buktinya tidak pernah dilakukan itu sehingga orang masih berebut pada zonasi yang kemudian selalu menimbulkan masalah. Berarti tidak pernah menindaklanjuti persoalan-persoalan yang tahun-tahun sebelumnya, kepadatan calon anak masuk di sekolah A, sekolah B nggak pernah dipetakan. Itu setelah ada aduan selesai, masa PPDB selesai, nggak pernah melakukan memetakan ulang. Maka terkait itu kepada Ibu Dewan mungkin bisa mendorong kepada pemetaan ulang terkait potensi anak yang akan mengakses pendidikan jenjang SD, jenjang SMP dan seterusnya, sehingga ke depan pemerintah itu sudah jauh-jauh hari bisa memberitahu kepada orang tuanya, anakmu ini akan ada peluang masuk di sekolah ini loh, di sekitarnya, sekolah negeri ini, MTS ini dan seterusnya. Terlalu teoritis itu, Pak. Nggak teoritis, itu bisa dilakukan karena nggak pernah dilakukan gitu, sehingga akan dengan pemetaan demikian akan kelihatan berapa kebutuhan sekolah di daerah itu. Bapak merasa nggak bahwa anggaran itu pun oleh yang 20% dikirim pusat ke daerah dikorupsi juga? Dalam pengawasan kami menemukan itu banyak anggaran yang kemudian masuk transfer daerah itu tidak fokus kepada anak, tujuannya tidak kemudian kepada anak, lebih kepada dukungan manajemen, gitu kan, sarana prasarana, rehab yang berarti ada pelanggaran, gitulah.
Pak ada Ubaid gimana pelanggaran. Pak Ubaid? Apa saran Bapak terakhir? Bapak yang itu melakukan riset banyak nih. Apa yang ekstrim mengatasi ini bagaimana? Iya. Ini sebentar lagi selesai penerimaan mahasiswa, lupa lagi. Iya. Tahun depan terulang lagi. Gimana itu? Kalau yang di otak-atik itu jular, jalur, Ya. zona-zona, nggak solusi. Nggak solusi. Nggak solusi. Jadi solusinya apa? Gampang. Apa? Saat Gampang ini ya. Harusnya jadi DPR nih. Gampang ya. Saat ini yang diterapkan sehingga memuncul kericuan itu adalah sistemnya, namanya adalah sistem kompetisi. Ya. Jadi PPDB kalau mau aman, nggak ada kericuan, hapus sistem kompetisi. Hah? Kompetisi apa yang dihapus? Ya untuk bisa duduk di bangku sekolah, nggak Caranya? perlu ada kompetisi. Oke, caranya menghapus gimana? Ya, bisa melakukan pemetaan zonasi yang tadi disampaikan Mas Aris misalnya. Zonasi lagi, Contoh zonasi misalnya, lagi. bukan. Misalnya di daerah Jakarta Barat, berapa anak usia SD? Ya. Berapa daya tampung gitu. Kalau negeri nggak cukup, berapa sekolah swasta? Gitu. Jadi nggak boleh ada kompetisi di PPDB. Di Jakarta ya, yang tidak keterima, yang tidak ketampung di sekolah negeri, itu jumlahnya tahun ini ya, 2024, ada 160.000 anak. 160.000 orang tidak Iya. ketampung, Nggak ketampung di negeri. Ya. Kemana dia? Ya pasti ke swasta. Oke. Atau dia putus sekolah. Gitu kan. Putus sekolah atau masuk ke swasta? Iya. Kita pernah punya hitung-hitungan. Ya. Kalau 160.000 ini dibiayai oleh pemerintah DKI Jakarta, itu hanya butuh tambahan dana sebesar 4 triliun. Hanya 4 triliun. Hanya 4 triliun. Dibanding APBD DKI Jakarta kecil itu 4 triliun. Anggaran KJP Plus itu angkanya 4 triliun. Sementara Pemda punya uang itu. Punya. Tinggal ada political will atau goodwill nggak kan gitu. Tapi kalau ada sekolah swasta, maka skemanya bisa pakai public private partnership. Itu banyak di negara-negara luar diterapkan, Bang. Setuju? Setuju hapus Ya, persaingan? Jadi dibalik yang sekolah yang mencari siswanya. Begitu. Nah, Ibu negara DPR? yang menyiapkan semuanya. Dan semuanya menunya mencukupi. seperti itu, Gitu Bang. aja. Karena kenyataannya orang tua juga ingin mencarikan sekolah yang terbaik dalam Benar. hal ini. Karena kenyataannya Tidak mungkin ketimpangan persaingan itu, dihapus. Ya, ketimpangan itu sangat besar. Gitu. Benar. Ya, jadi tidak mungkin misalnya dia dari SD yang sudah notabene bagus ya, artinya ada labnya bagus, lengkap segala macam. Kemudian dia harus sekolah dekat rumah yang memang diwajibkan di sana, sementara dengan kondisi yang memang sangat minim misalnya. Nah ini yang menyebabkan orang PR-nya kan tua. perbaikan PR-nya adalah kondisi kualitas perbaikan itu. kan. Ya. Itu Standarisasi sambil kualitas berjalan, yang Bu. harus Jadi nggak bisa parah gitu. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Kepada masyarakat Indonesia, ingat, banyak orang sukses di dunia ini ternyata bukan dari sekolah-sekolah yang terkenal. Ya. Banyak orang sukses di dunia ini ternyata bukan orang-orang pintar. Ya. Tapi pengalaman hidupnya lah yang membuat dia sukses. Hotman Paris juga bukan dari sekolah terkenal. Inilah akhir dari diskusi hari ini. Jadi jangan terlalu mencari sekolah unggulan. Terima kasih. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 di Hot Room Metro TV. Karena hostnya paling ganteng. Ya Bu, silakan Bu, sini Bu. Metro TV. Dipersembahkan oleh